Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok eh, matkul pemrograman komputer dengan dosen pembimbing Bapak Raditya Arta Rohmanto, STMT. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Untuk yang pertama, saya Dewa Myuhat, absen 1. Firda Reza Fadilah, absen 11. Saya Muhammad Naufal Adriansyah, absen 14. Saya Salsatria Rahma Itsnani, absen 23. Saya Wahyu Nugroho, absen 26. Berikutnya yaitu mengenai daftar isi dari tugas besar kami yang terdiri dari 7 subbab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, solusi, tujuan, flowchart, demoprogram, dan kesimpulan. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang, yang akan disampaikan oleh Saudara Adri. Silakan. Untuk latar belakangnya itu pertama itu ada konfliktan manajemen, kemudian itu terjadinya human error dan diselesaikan dengan pemrograman C++. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri itu pertama ada manajemen stok yang kurang efisien, kemudian kesulitan dalam pelacakan penjualan, terus keterbatasan dalam menyajikan informasi produk, dan kurangnya sistem yang terintegrasi. Dilanjutkan berikutnya yaitu mengenai solusi atas data kasus ini yang akan disampaikan oleh Saudari Salsa. Kepada Saudari dipersilahkan. Untuk solusi, program C++ ini bukan hanya merancang solusi untuk setiap masalah yang dihadapi, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh untuk meningkatkan produktivitas yang efisien operasional. Yang pertama yaitu efisiensi, untuk memperbarui stok secara real-time, mengurangi kecenderungan kehilangan barang, dan mengoptimalkan kapasitas gudang. Yang kedua, riwayat penjualan, untuk merekam dan menganalisis setiap transaksi penjualan, memberikan informasi tentang performa penjualan secara real-time. Yang ketiga, tampilan komunikatif, untuk menampilkan informasi produk yang komprehensif, termasuk stok, dan harga yang diakses dengan cepat, memastikan pengalaman belanja yang lebih informatif. Yang keempat yaitu adaptasi pasar untuk memaksimalkan efisiensi operasional secara menyeluruh, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan responsibilitas terhadap perubahan kondisi pasar. Untuk tujuan dibagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama untuk membantu penjualan dalam meningkatkan efisiensi manajemen stok, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Yang kedua, membantu penjualan dalam mengurangi risiko kehilangan barang yang meningkat akurasi inventaris. Yang ketiga, membantu penjualan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Baik, yang berikutnya yaitu adalah flowchart. Di sini dimulai pada start, kemudian disajikan yaitu files yang terdiri dari 1, tambah barang, 2, point of sales, 3, report, 4, edit of stock, dan 5, keluar. Untuk itu akan kami bahas satu persatu, yaitu untuk menu pertama, bila kita memilih ya, maka akan membuka sebuah file stock.txt. Kemudian kita akan mendapatkan perintah untuk menginput, yaitu nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Kemudian apakah setelah itu akan ada function untuk apakah tambah barang lagi atau tidak. Apabila kita memilih iya, maka akan mengulangi lagi untuk masukkan input nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Namun apabila kita tidak ingin menambahkan barang, data yang telah kita input akan disimpan dalam file stock.txt. Kemudian data akan kembali lagi ke menu start. Kemudian apabila kita memilih ya pada menu kedua yaitu point of sales, kita akan membuka file stock.txt. Kemudian kita akan memasukkan input yaitu print nomor barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Ini digunakan untuk mencari file-file tersebut yang sudah disimpan di stock.txt. Kemudian kita akan masukkan input nomor barang dan jumlah barang. Setelah itu kita akan
masuk ke pertanyaan apakah akan ada tambahan barang lagi. Misal iya, maka kita akan kembali lagi ke pemilihan pencarian nomor barang, nama barang, dan jumlah barang, serta harga barang. Apabila tidak, maka harga barang sama dengan stok, nomor barang dikurangi 1, dan dikali harga dikali jumlah beli dikalikan 1,1. Kemudian harga bayar sama dengan harga barang. Kemudian file akan disimpan di kasir.txt, kemudian menu akan kembali lagi ke start. Berikutnya, apabila kita memilih menu ketiga, yaitu report, kita akan membuka file kasir.txt, kemudian hasil awal dengan stok nomor barang min 1, harga kali jumlah beli, akan menghasilkan itu argumentasi bahwa hasil akhir bersama dengan harga barang, kemudian keuntungan, itu diperoleh menggunakan penghitungan dari hasil akhir dikurangi hasil awal, kemudian akan ditampilkan yaitu hasil awal, hasil akhir, dan keuntungan. Setelah itu akan diarahkan lagi kembali ke menu start. Kemudian apabila kita memilih ke menu keempat, yaitu untuk edit stock, kita akan membuka file bernama stock.txt, kemudian kita akan ditampilkan yaitu nomor barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Kemudian kita akan menginput nomor barang. Setelah itu kita bisa untuk kita akan ditampilkan 4 menu, yaitu untuk perubahan nama, jumlah, harga. Kemudian apabila kita tidak ingin untuk merubah ketiga argumen tersebut, nama, jumlah, harga, maka kita memilih argumen keempat, yaitu untuk selesai atau keluar dari function ini. Kemudian kita akan kembali lagi ke start atau awal. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menu kelima, yaitu keluar dari program ini, yaitu akan muncul program selesai, sampai jumpa. Baik, untuk materi berikutnya yaitu demo program yang akan disampaikan oleh Saudara Wahyu. Kepada Saudara, dipersilakan. Dalam bahasa pemrograman itu artinya header file. Header file di sini adalah digunakan untuk memiliki beberapa fungsi kunci. Pertama yaitu header file berperan sebagai tempat untuk mendeklarasikan fungsi dan variabel yang akan digunakan dalam program utama. Fungsi dan variabel ini dideklarasikan tanpa harus menyertakan implementasi lengkapnya, memungkinkan penggunaan informasi tentang jenis data dan fungsi yang akan dipanggil. Implementasi sebenarnya dari fungsi-fungsi tersebut dapat ditemukan dalam file sumber yang terpisah. Dalam program kami menggunakan header file, yaitu yang pertama include IOStream, IOManip, dan fstream. Dari ketiga ini ada beberapa fungsi sendiri, yaitu dalam include IOStream itu mengandung fungsi-fungsi dasar input atau output standar C++. Untuk IOManip sendiri itu digunakan untuk mengatur letak output dengan fungsi-fungsi seperti getWay, getWidth. Untuk include fstream sendiri itu untuk manipulasi operasi input-output pada file terkait. Untuk using namespace sendiri yaitu untuk menyederhanakan penggunaan elemen-elemen dari namespace LCD, yaitu untuk agar penggunaan konsol in, out agar tidak lagi menambahkan LCD dan dua kali. Kami menggunakan konstanta string pada penamaan file agar kami mudah dalam melacak apakah ini sudah tersimpan atau belum. Kemudian ada struct. Di sini memiliki beberapa nilai, yaitu fungsi beberapa informasi, yaitu yang pertama ada string nama, int jumlah, dan double harga. Kemudian diperkenalkan oleh beberapa fungsi sendiri, yaitu ada tambah barang, phone off sale, report, edit stock, baca file stock, baca file kasir, tulis file stock, dan tulis file ke kasir. Yang hal ini akan dipanggil secara satu persatu ke dalam in-main. Sebenarnya penggunaan fungsi void sendiri agar dalam memudahkan pemrograman agar tidak lagi menulis kode secara berulang-ulang. Langsung saja ke fungsi utama, yaitu in-main. Fungsi in-main dalam bahasa pemrograman C++ adalah elemen kritis dalam setiap pemrograman. Fungsi sebagai titik awal eksekusi. Pada dasarnya, fungsi ini menandai tempat dimulainya eksekusi program saat dijalankan. Penting untuk dicatat bahwa fungsi main tidak hanya menyediakan struktur program,
tetapi juga mengandung pemrosesan logika utama. Di dalam blok main, dalam blok main Anda dapat menempatkan instruksi-instruksi yang melibatkan eksekusi algoritma, interaksi dengan pengguna, manipulasi data, dan tugas-tugas lainnya. Yang pertama dalam fungsi utama itu ada ulangan dual. Yang pertama eksekusi adalah program akan pertama menampilkan menu pilihan, ada 5 pilihan ini. Yang pertama stock, point of sale, report, edit stock, dan keluar. Lalu pengguna akan diminta untuk menginput pilihan dari 1 sampai 5. Terus di switch pilihan oleh program itu sendiri, yaitu bila pengguna ingin menginput pilihan 1, yang akan menjalankan fungsi tambah barang dan tulis file ke stop. Fungsi dari 1 ini menyimpan perubahan file secara real time. Lalu bila pengguna menginput pilihan 2, program akan menjalankan atau mengeksekusi fungsi point of sales, tulis file stok. Pilihan 2 ini akan menyimpan perubahan stok file secara real time. Lalu dalam situasi pengguna menginput pilihan 3, program akan menjalankan fungsi report. Fungsi report ini akan menginformasi pengguna bahwa apa saja transaksi yang telah terjadi dan keuntungan pengguna setelah jadinya transaksi. Bila pengguna menginput pilihan 4, program akan menjalankan atau mengeksekusi fungsi edit stock, tulis file ke stock. Tulis file ke stock ini akan menyimpan perubahan stok ke file secara real time. Lalu bila pengguna menginput pilihan 5, program akan menampilkan program selesai dan sampai jumpa. Berikut adalah fungsi-fungsi dari yang telah tadi dipanggil, yaitu ada tambah barang, point of sales, report, stock, baca file stok, baca file kasir, tulis file stok, tulis file kasir. Demikian penjelasan program telah kami berikan. Lanjut ke demo program. Berikut merupakan demo program yang akan kami jalankan, yaitu dari penjelasan saya tadi, pertama adalah program akan menampilkan beberapa pilihan dan pengguna akan minta menginput pilihan dari 1 sampai 5. Kita simulasikan pengguna akan menambah stok. Nah, barang, misal barang yaitu beras 1 kilo. Jumlah barang itu 50. Harga per barangnya itu 7.000. Lalu pengguna akan minta apakah ada tambahan barang lagi. Jika ya, pilih 1. Jika tidak, pilih 0. Kita akan milih tidak. Lalu kita lanjut ke menu point of sale. Berikut ada beberapa tutorial yang telah saya buat sebelumnya, itu ada beberapa merek pokok. Terus yang nomor 22 ini adalah yang telah saya input. Bila pengguna akan membeli rokok LAS Purple Food, itu pengguna akan menginput nomor 4. Jumlah yang akan dibeli misal 1, apakah ada tambahan barang lagi. Nah, misal saya tidak menginput 3, ia akan langsung menghitung jumlah barang yang total harga yang telah dibeli. Misalkan saya input nomor 1, dia akan apakah ada tambahan barang lagi. Misal dia akan membeli gudang garam Surya 16 yang ini. Nah, input nomor 17. Misal yang akan diberi ada 2, langsung tidak. Nah, ini adalah harga yang harus dibayarkan pada pembeli, yaitu sekitar 110.000.
Yang ini adalah sudah ditambahkan 10% dari harga awal, sehingga pengguna tidak usah takut apakah ada keuntungan yang telah terjadi atau belum. Lalu ketiga, keuntungan apa saja yang telah terjadi selama transaksi ini dijalankan. Kita pilih menu 3. Nah, berikut merupakan keuntungan yang telah diperoleh oleh pengguna, yaitu sekitar 21.270. Di hasil awal ini adalah hasil dari harga barang dikali itu dikali jumlah barang yang akan dibeli, tapi sebelum ditambah 10%. Hasil akhir inilah yang akan telah ditambah 10%. Lalu hasil akhir dikurang hasil awal sama dengan keuntungan. Bila pengguna akan mengedit stok, apakah ada pembaruan stok, apakah ada barang masuk atau barang keluar, kita dapat menginput pilihan dari dua list barang. Kita dapat mengedit apa saja, itu dari nama, stok, harga. Misal kita akan mengedit file yang telah diinput barusan, yaitu nomor 22. Dari nama bisa diedit, misal nama menjadi minyak goreng 1 liter. Jumlah barang bisa juga jumlah baru, misal ada 10, terus harga barang yang harganya misal 12.000. Nah, langsung selesai. Kita dapat melihat stoknya yang telah kami sebelumnya itu pada menu 4. Nah, telah terjadi perubahan yang telah saya input tadi dari 1 kilo stok 50 harga 7.000 menjadi minyak goreng 1 liter stok 10 dan 7.000. Langsung bila pengguna menginput nomor 5 akan langsung ke program. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke moderator Fitra Reza. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai demo dan eksekusi dari program. Untuk berikutnya yaitu kesimpulan kepada Saudara Noval, dipersilakan. Baik, untuk kesimpulannya, dengan adanya permasalahan mengenai kesulitan dalam manajemen data penjualan, maka program yang kami buat bertujuan untuk mempermudah manajemen data penjualan. Dengan menerapkan konsep pemrograman prosedural, kami memastikan bahwa setiap langkah dalam manajemen stok dan penjualan diatur secara sistematis. Validasi input yang cermat digunakan untuk meminimalkan resiko kesalahan data, sekaligus meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan oleh program. Kejelasan modularitas dalam desain program memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut dan pemeliharaan sistem dengan lebih mudah. Sekian kesimpulannya. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.